Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dengan kelompok Latif Hashim Athoyib dan saya Rizky Nurhandayani akan mempresentasikan hasil belajar kami tentang penerapan AI CNN pada objek detection kendaraan menggunakan video CCTV. Di sini pokok bahasanya akan kami sampaikan yaitu pertama adalah latar belakang, solusi yang ditawarkan, data yang dibutuhkan, library yang digunakan, tahapan atau processing, hasil, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu kecerdasan artifisial merupakan kecerdasan buatan yang diciptakan untuk membantu dalam komputasi di kehidupan. Kemudian kecerdasan ini sangatlah banyak, salah satunya yaitu image processing yang kita bahas sekarang. Di sini image processing kami gunakan untuk mendeteksi sebuah objek kendaraan yang bertujuan atau diharapkan dapat membantu kepolisian Indonesia untuk melakukan sistem penilangan secara otomatis. Di sini kami menawarkan yaitu seperti yang kita ketahui, image processing merupakan salah satu sistem yang biasanya digunakan untuk mendeteksi objek. Namun, image processing sendiri memerlukan training program yang cukup besar untuk membuat pembacaan objek secara detail. Nah, semakin besar training yang digunakan, makin besar pula beban pemrosesan data atau gambar. Di sini kami membatasinya dengan menggunakan ROI atau range of interest. Dengan itu, hasil pemrosesan data hanya terfokus pada area tertentu. Harapannya dengan ini eh, dapat mengurangi proses gambar yang besar dan menghasilkan performa yang lebih baik. Kemudian untuk Mas Latif mungkin bisa dilanjut. Oke, terima kasih. Untuk yang kita butuhkan dalam membuat deteksi objek di sini, yang pertama kita memerlukan dataset kendaraan. Kenapa kita menggunakan kendaraan? Karena kami pada proyek kali ini hanya ingin membuat deteksi kendaraan. Kemudian dari dataset yang telah dikumpulkan, kita buat sebuah training program untuk mentraining dari YOLO-nya itu sendiri. Setelah itu, dari training program yang kita buat, dapat kita terapkan pada program object detection pada Python, seperti itu. Kemudian kita perlu juga video CCTV. Di sini kami menggunakan rekaman CCTV jalan di Yogyakarta. Jika ingin diterapkan menggunakan kamera juga bisa, namun saat ini kami menggunakan rekaman video CCTV saja. Oke, lalu untuk library yang digunakan pada program yang pertama ada OpenCV. OpenCV sendiri merupakan library yang biasa digunakan dalam pengolahan citra secara real time. Kemudian di sini kami menggunakan NumPy juga untuk menyelesaikan pengolahan data dalam bentuk array. Dan di sini kami gunakan time untuk membaca time frame per second-nya. Oke, lanjut. Untuk tahapan pembuatan object detection kali ini, yang pertama tadi pengumpulan dataset, kemudian membuat training program. Kami menggunakan Google Colab untuk membuat training program, kemudian pembuatan program object detection-nya, lalu setelah itu dapat kita lihat output-nya sebagai detection object. Kemudian berlanjut ke sintak yang kami buat. Mbak Rizky bisa di share screen kan? Oke, bisa dilihat di baris pertama sampai ketiga merupakan sintak dari pemanggilan library. Ada NumPy, OpenCV2, dan waktu. Kemudian di baris kelima itu merupakan sintak untuk memanggil dari training program kami sendiri. Di sini kami memberi nama YOLO V3 TinyWig dan CFG. Kemudian di bawahnya ada
Coconames itu untuk pemrosesan AI-nya. Kemudian selanjutnya di baris ke-13 kita lihat ada output layer di situ untuk menghitung dari setiap frame-nya dari videonya. Oke. Kemudian di baris 19 merupakan sintak untuk memanggil video atau memasukkan videonya. Jika menggunakan perintah 0 maka menggunakan kamera. Kemudian time untuk menghitung waktu dari setiap frame-nya. Oke, turun. Di sini kami menambahkan range of interest. Range of interest sendiri kami gunakan untuk membatasi pemrosesan gambar sehingga dalam eksekusinya nanti untuk deteksinya tidak terlalu berat seperti itu. Ada ukurannya dan lain sebagainya. Blob di blob sendiri merupakan perintah untuk pemrosesan gambar juga. Kemudian turun lagi. Showing information di sini hanya untuk membuat interface-nya. Nanti kami menampilkan video yang di play dan menampilkan range of interest-nya. Seperti itu. Turun lagi, Mbak. Oke. Oke, di sini ada posisi dari ROI-nya kita masukkan di CV2 rectangle, kemudian di bawahnya itu hanya untuk pembacaan setiap frame-nya. Oke, lalu sama untuk menampilkan videonya yaitu di CV2 image show, image dan crop. Oke, bisa di-run, Mbak. Jelas tertampil pada layar. Di sini ada Belum pemrosesannya. bisa di share screen-nya di all screen aja. Masih di ya. Tertampilkah? Oh ya, sudah. Nah, di sini sudah tertampil ya. Terdapat kotak yang merupakan ROI yang kita buat, di mana nantinya yang di dalam kotak ini yang terdeteksi seperti ini, persen. Terus untuk frame per second-nya masih 7,5, tercenderung kecil, karena mungkin device-nya yang kurang kuat. Nah, seperti ini. Untuk letak ukuran dari rectangle-nya sendiri bisa diatur di array ukuran dan array posisi. Seperti itu. Untuk nomor ini adalah koordinat dari si mobilnya saat bergerak. Jadi saat kita membuat datasheet itu kita masukkan satu-satu koordinat dari setiap kendaraan sebagai database yang kita gunakan sekarang. Ini CCTV di Simpang Terban Timur. Oke. Betul. Jadi untuk kesimpulan dari program yang kami buat, programnya sudah berjalan dengan lancar, dapat mendeteksi objek sesuai dengan range of interest yang diterapkan. Namun di sini kami masih terkendala terkait yang pertama training program yang kami gunakan memang cukup kecil, belum besar, sehingga untuk pembacaan objeknya kadang masih meleset seperti itu. Kemudian kami juga terkendala dalam device karena pembacaan dari object detection-nya masih terbatas pada 7,5 fps. Seperti itu.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.